Oke, ketemu lagi teman-teman di video saya yang kali ini. Jadi video yang ini sebenarnya waktu itu saya rekam pada saat perjalanan pulang dari Melody Lake Symphonia. Nah, di tengah jalan kebetulan saya ketemu sejenis lapangan ya, padang rumput yang cukup luas. Terus saya pikir, wah ini mungkin ada baiknya untuk berhenti sebentar dan nerbangin drone, karena kebetulan baterai yang saya punya masih ada beberapa lagi ya. Kebetulan saya punya paket yang 3 baterai. Nah, pemandangannya cukup bagus ya waktu itu. Siang mataharinya juga cerah, jadi cukup bagus ya take-nya, tapi memang cuacanya panas banget. Jadi saya juga nggak mau lama-lama di sana. Nah, sambil nerbangin drone kemarin saya juga sempat mikir soal stabilisasi di Avata 2 ya. Mungkin buat teman-teman yang punya Avata 2 itu biasanya ada 2 pilihan ya. Kita bisa coba stabilisasi dengan bawaan dari DJI Rocksteady, dan kedua kita juga bisa pakai gyro data yang ada di rekaman Avata 2, lalu proses lagi di pakai gyro flow. Nah, kalau menurut teman-teman yang mana nih yang lebih di prefer, yang lebih suka, yang lebih bagus tuh yang mana? Kalau saya pribadi, secara kualitas memang sebenarnya menurut saya Gyroflow sedikit lebih bagus ya, sedikit lebih stabil gitu footage-nya, apalagi kalau kita memang masih baru, pilot pemula yang terbangnya itu agak kasar gitu ya, yang nggak smooth gitu peralihan throttle-nya. Mungkin kejut-kejut itu bisa lebih teredam ya sama Gyroflow. Tapi menurut saya minusnya lebih ke arah waktu yang dibutuhkan untuk stabilisasi tambahan di Gyroflow itu yang cukup menyita waktu ya kalau menurut saya ya. Mungkin satu video 12 menit mungkin stabilisasinya bisa sekitaran itu kali ya, sekitar 15 menit. Nah, terus hal kedua yang menurut saya agak sedikit kurang dari Gyroflow, bukan Gyroflow-nya yang salah sih ya, tapi dari pemakaian Gyroflow gitu, proses pemakaian Gyroflow itu hanya bisa di video wide ya. Sementara kalau menurut saya salah satu kelebihan dari DJI Avata 2 itu ada di video capture-nya yang bisa versi super wide ya. Karena di super wide sendiri itu kelihatan lebih luas. Jadi pertama, gambarnya bisa lebih banyak yang terlihat, konteks di dalam videonya sendiri. Kedua, dengan lebarnya gambar itu kadang-kadang menurut saya motion blur atau kecepatan kita itu lebih kelihatan gitu, karena ada misalnya pohon-pohon di sebelahnya, semuanya itu ketangkep gitu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi setelah menimbang positif dan negatifnya, saya rasa saya lebih memilih memakai Rocksteady ya, karena pertama-tama tadi kelebihannya saya bisa pakai pada saat super wide, mode super wide, dan kedua yang pastinya saya nggak perlu lagi gitu melakukan proses tambahan yang menyita waktu gitu ya untuk menstabilisasi videonya begitu. Kemudian saya juga mau bahas sedikit soal masalah ND filter ya. Ya, jadi sebelumnya tuh saya awal-awal mula punya Avata 2 itu saya nggak merasa perlu pakai ND filter, karena kalau menurut saya dulunya itu mode auto exposure dengan di lock M tuh udah cukup banget gitu ya untuk dapetin footage yang tajam gitu.
Apalagi ND filternya itu yang nggak ada jual di mana-mana ya. Jadi saya juga makin ngerasa ya udah nggak ada perlunya pakai ND filter. Tapi sekitar sebulan, mungkin 3 minggu yang lalu, saya akhirnya mutusin untuk beli ND filter dari third party ya, dari Sunny Life. Dan setelah saya pakai, saya baru sadar memang motion blurnya itu lebih bagus ya dengan ND filter. Jadi gambarnya itu kerasa lebih dapat gitu, cepatnya gitu ya, kencengnya gitu. Itu aja paling dari saya teman-teman. Mungkin saran saya ya boleh dicoba pakai ND filter juga. Terima kasih.